Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, kelompok jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024. Sementara itu, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, memulai safari politiknya ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di hari ke-7 kampanye, calon presiden nomor urut 3 menyambangi kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar resmi mendapat dukungan dari jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut diberikan lantaran pasangan Ganjar Mahfud dianggap sebagai pencerminan keragaman masyarakat. Selain itu, Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo merupakan kandidat yang memiliki integritas pribadi yang kuat. Keduanya juga memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat, serta mempresentasikan kalangan nasionalis dan religius Indonesia. Ini jadi tantangan tersendiri, tapi targetnya cukup tinggi. Mas Ganjar gimana tanggapannya? Oh ya, karena optimisme kita bangun terus-menerus dan semua sudah punya kesadaran, bahkan masyarakat juga sudah tahu apa-apa yang menjadi track record masing-masing termasuk programnya. Maka hari ini kami hadir untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini atau barangkali pada pemilu sebelumnya tidak bisa merespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Sementara itu, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, memulai safari politiknya ke wilayah Jawa Barat. Siti Atikoh Ganjar bersama rombongan tiba di Pondok Pesantren Gelar Cianjur dan disambut hangat oleh perwakilan pesantren. Dalam kunjungannya, Atikoh dan rombongan juga berziarah ke makam pendiri Ponpes Gelar, Kiai Haji Jen Abdus Somad dan Hajah Hindu Fatimah. Safari politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyuarakan program serta gagasan dari paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Kota Tangerang. Selain membagikan susu, Cawapres yang juga Wali Kota Solo ini menyapa ratusan santri di Pondok Pesantren Asidikia, Batu Ceper, Kota Tangerang. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi rumah sejarah di Rengas Dengklok, Karawang. Kunjungan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke rumah sejarah di Rengas Dengklok, Karawang ini disambut antusias oleh warga sekitar. Selain melihat langsung kondisi rumah sejarah, Anies juga berbincang dengan cucu pemilik rumah sejarah tersebut. Menurut Anies, dirinya berkomitmen akan memperhatikan dan membantu untuk melestarikan situs-situs sejarah sehingga dapat terus dijadikan sarana pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Tadi kami melihat tempat ini dan kami ingin agar salah satu agenda perubahan kita memperhatikan pada tempat-tempat bersejarah untuk bisa jadi pelajaran bagi anak-anak baru kita, generasi baru kita. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Kota Tangerang. Selain membagikan susu, Cawapres yang juga Wali Kota Solo ini menyapa ratusan santri di Pondok Pesantren Asidikia, Batu Ceper, Kota Tangerang. Gibran Rakabuming Raka mengajak para santri untuk siap menghadapi tantangan ke depan dengan tak hanya belajar ilmu agama saja, para santri juga diminta untuk melek teknologi.
Gibran berjanji akan menyiapkan dana abadi pesantren yang nantinya bisa dipergunakan untuk kemajuan pondok pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut adanya kemiripan data DPT yang bocor dengan website KPU. Kominfo juga mengidentifikasi bahwa motif hacker dengan nickname Jimbo karena alasan ekonomi. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Mabes Polri dan KPU guna mengungkap dugaan pembobolan data KPU. Hasil penyelidikan sementara menyebut adanya kemiripan data DPT yang bocor dengan website KPU. Dengan kemiripan tersebut bisa diartikan jika hacker memang telah membobolkan sistem data KPU. Kominfo juga mengidentifikasi bahwa motif hacker dengan nickname Jimbo yang menawarkan data ke publik seharga 1,1 miliar rupiah karena persoalan ekonomi. Dugaan kebocoran data KPU, kira-kira seperti itu. Tapi belum dipastikan ya Pak bahwa itu benar-benar data DPT yang bocor di Ya, kesimpulan sementara kita baru bisa mengatakan ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Meski kuat dugaan pembobolan hanya karena uang, namun Kominfo juga mewanti-wanti kewaspadaan terhadap efek politik yang timbul jika data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa pengemudi ojek online di Tambora, Jakarta Barat. Motornya yang terparkir di Masjid Raib digasak pencuri lantaran lupa mencabut kunci stang saat ditinggal buang air kecil di toilet. Video rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria pelaku pencurian yang masuk ke area Masjid Al-Jihadul Akbar di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pria ini terlebih dahulu masuk ke ruang wudhu dan berpura-pura akan melakukan sholat. Namun ternyata langkahnya masuk ke dalam masjid hanya untuk memantau situasi. Setelah sepi dan melihat tidak ada orang, pelaku keluar dari masjid dan beraksi. Sebuah motor metik milik ojek online dibawa kabur sekaligus dengan helmnya. Korban menuturkan saat itu dirinya tak dapat menahan buang air kecil dan langsung masuk ke toilet masjid. Naas korban lupa mencabut kunci motornya. Masuk masjid mau buang air, kebelet mau buang air, buru-buru kunci lupa dicabut kunci saya. Udah pas saya habis buang air keluar motor nggak ada. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tambora dengan membawa rekaman video CCTV sebagai alat bukti. Sang pengemudi ojol berharap polisi bisa menangkap pelaku agar motornya yang merupakan alat untuk mencari rezeki bisa segera ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video seorang anggota TNI di Grobogan, Jawa Tengah dikeroyok massa saat hendak melerai tawuran viral di media sosial. Dalam kondisi mabuk berat, para pelaku terus menganiaya korban yang tengah bertugas mengamankan konser organ tunggal hingga mengalami luka di bagian dada dan kepala. Dalam video amatir, nampak sejumlah warga mengeroyok seorang anggota Babinsa yang sedang bertugas mengamankan acara hajatan warga Desa Ngembak, Grobogan, Jawa Tengah. Saat itu, korban hendak melerai tawuran, namun justru menjadi sasaran massa yang sudah dipengaruhi alkohol. Mulanya, salah satu pelaku yang melihat rekannya diamankan Babinsa tidak terima dan memancing teman-teman lainnya untuk mengeroyok korban. Meski demikian, korban berusaha menghindar, tidak melakukan serangan balasan hingga terjatuh dan kemudian menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung beberapa anggota kepolisian yang juga berjaga kemudian mengamankan korban dan menghalau massa. Berbekal video viral, polisi bersama anggota TNI Kodim 717 Grobogan, Jawa Tengah melakukan penangkapan 5 pelaku di rumahnya masing-masing. Saat dimintai keterangan, pelaku mengaku dalam kondisi mabuk berat sehingga tidak bisa mengontrol diri. Pahaman antar pemuda. Nah ini
dilerai oleh korban. Akibat dari peleraian itu ada mungkin yang diamankan. Nah, yang diamankan ini pelaku motifnya tersinggung. Kelima tersangka ini dapat diproses dengan cepat-cepatnya, kemudian dapat dihukum secara maksimal. Saat ini polisi bersama TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penganiayaan dan pengeroyokan anggota Babinsa Kodim 717 Grobokan lainnya. Dari Grobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Hanya karena tersinggung diperbincangkan dalam WhatsApp grup, seorang dokter cantik pemilik sebuah apotek di Kendari, Sulawesi Tenggara tega menganiaya dan menyekap 3 karyawannya dalam sebuah ruangan. Akibat penganiayaan, 1 korban sempat pingsan dan mengalami luka lebam di tubuhnya. 3 karyawan apotek diselamatkan oleh warga setelah sempat disekap dalam ruangan apotek selama 2 jam. 1 karyawan terduduk lemas usai dianiaya oleh seorang dokter. Korban mengalami penganiayaan karena pelaku tersinggung dengan percakapan ketiga karyawan apotek yang membicarakan tentang dirinya. Ada macam lagi grup yang kita berempat, yang saya bilang ini bencong, dan kata marah, sampai dah pukul keras sekali. Apa tadi? Dah tempeleng tadi, dah kena telinga sampai dah berdenging telinga aku sampai saya jatuh juga. Pingsan. Setelah 2 hari menghilang, petugas kepolisian Polresta Kendari akhirnya dapat menangkap pelaku yang berada di apoteknya di Jalan Malik Raya, Kota Kendari, Senin pagi. Berdasarkan hasil visum memang ada beberapa pada bagian wajah korban itu mengalami lebam dan itu sudah cukup sebagai dasar kami bersama keterangan saksi untuk menetapkan pelaku ini sebagai tersangka penganiayaan terhadap korban. Tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polresta Kendari dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Aksi gagal 3 maling motor di halaman parkir masjid di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terekam CCTV. Meski aksinya gagal, kawanan pelaku yang kerap memanfaatkan situasi saat jemaah sholat di dalam masjid membuat warga resah. Aksi gagal 3 maling motor di halaman parkir Masjid Baitus Syariah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terekam CCTV. Nampak ketiga pelaku mengendap-endap masuk ke areal masjid untuk menggasak 1 unit sepeda motor milik seorang jemaah masjid yang terparkir di halaman masjid ketika jemaah sedang sholat subuh. 1 pelaku mematahkan kunci stang motor, sementara 2 pelaku lainnya memantau situasi. Mendengar suara keras, seorang jemaah langsung berlari ke arah luar dan mendapati kawanan maling tersebut telah bersiap membawa kabur sepeda motor milik jemaah. Ia pun langsung berteriak dan mengejar para kawanan maling. Panik, para pelaku gagal membawa motor korban. Pada saat kami sholat, pada saat doa kunut, baru ada orang masuk, sedia masuk dia bilang, "Oi maling," katanya kan. Bunyilah suara ada patah stang gitu. Baru saya keluar dan saya kejar sampai kepada gerbang. Pada saat itu tidak jumpa orangnya. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap kawanan maling sepeda motor yang sudah sangat meresahkan. Terlebih, kawanan maling ini kerap menargetkan sepeda motor milik jemaah yang sedang sholat di dalam masjid. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi pendaki yang terjebak di puncak Gunung Merapi saat erupsi masih terus diupayakan oleh petugas. Kondisi gunung yang masih terus erupsi dan cuaca buruk menjadi kendala dan dikonfirmasi ada 11 pendaki yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan relawan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang masih terjebak di kawasan puncak Gunung Merapi. Petugas masih terkendala cuaca dan erupsi yang masih terus terjadi.
Dari informasi Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, ada 11 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi. Tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan MAC Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Temuan hari ini berjumlah 14 orang dan yang perlu dicari menjadi 12 orang. Untuk mempermudah identifikasi, Pol Sumbar juga membuka pos antemortem di Pos Batu Palano, Kabupaten Agam. Sementara 6 orang pendaki luka dirawat di RSUD Kota Padang Panjang. 4 pendaki masih berada di ruang instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah berada di dalam ruangan perawatan. Pihak RSUD Padang Panjang mengatakan jika rata-rata korban mengalami luka bakar di atas 24%. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan sebagian lainnya mengalami patah tulang. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting di bagian mesin, sebuah angkutan kota ludes terbakar di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut karena angkot dalam keadaan kosong. Detik-detik api melahap angkutan kota trayek 16 jurusan Pasar Anyar Salebenda di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, Jawa Barat terekam kamera amatir warga. Kobaran api yang membesar dengan cepat membakar seluruh bodi kendaraan yang berada di pinggir jalan. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi, berhasil memadamkan api dengan menyemprotkan air ke seluruh angkot yang terbakar. Peristiwa ini terjadi saat angkot mogok lantaran kehabisan bensin. Namun saat menyalakan mobil, timbul percikan api dari bawah mesin, kemudian secara tiba-tiba api menyembur dan menjalar ke arah tangki bensin kendaraan. Posisinya lagi diam, mereka kehabisan bensin, ngisi bensin, tiba-tiba di starter, terus selang dari karburator dicabut, masih tetap di starter sama supir. Ya itu tadi ada korsleting listrik, tiba-tiba ada api yang menyambar. Diduga kebakaran mobil akibat arus pendek pada bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini lantaran angkot dalam keadaan kosong. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebuah truk kontainer menabrak 2 rumah warga dan 1 musola di pinggir jalan. Insiden tersebut diduga akibat setir truk tidak bisa dikendalikan sang supir hingga truk terguling. Truk kontainer ini dalam kondisi terbalik usai terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Barakbek, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya itu, truk bermuatan skraf atau limbah besi ini menabrak 2 rumah serta bangunan musola yang ada di sisi jalan. Akibat kecelakaan ini, 3 bangunan mengalami kerusakan cukup parah, bahkan tembok rumah ambruk. Insiden terjadi lantaran sopir tidak bisa mengendalikan setir saat truk melaju di jalan menurun, kemudian truk oleng dan menabrak rumah warga. Oh, mobilnya dari arah Karawang mungkin ya, oleng. Dia belok kanan terus. Oh, remnya itu ngeblong atau gimana? Enggak, katanya enggak ngantuk apa? Katanya enggak, cuman dia setirnya belok kanan terus kata supirnya. Terus nabrak rumah ini, Bu, ya? Iya. Posisi nanjak ya, posisi hujan, turun itu rem nggak nahan, posisi setir nggak bisa ke kiri, maunya nyerosot ke kanan terus. Itu tanjakan apa pudunan itu? Turunan ya. Udah nanjak baru turun. Sementara itu untuk proses penyelidikan, sang sopir telah diamankan di Polsek Teluk Jambe Barat untuk dimintai keterangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin, iNews melaporkan. Warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan temuan ular sanca di plafon rumah warga. Ular berukuran 5 meter tersebut terpaksa dievakuasi dengan alat seadanya. Pelan. Sejumlah warga perumahan di Desa Makarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berusaha mengevakuasi seekor ular di atap rumah. Evakuasi hewan melata ini berjalan dramatis lantaran ular melilit di atap rumah sehingga menyulitkan evakuasi.
Warga pun terpaksa harus menjebol atap rumah. Bahkan seorang warga sempat terkena gigitan ular sepanjang 5 meter ini. Ular ditemukan pertama kali di rumah kosong yang berada di samping pemilik rumah. Ular sanca diduga sudah lama bersarang di rumah kosong karena banyak warga sekitar kerap kehilangan hewan peliharaan seperti kucing. Setelah 1 jam dengan alat seadanya, warga berhasil menangkap ular sanca. Masih kita udah nelpon damkar, tapi damkar telat datang, keburu warga nafsu untuk nyari ngambil. Gitu. Dibongkar atasnya itu, bongkar dari atas sekitar 5-6 meter. Ada warga yang nyariin kucingnya hilang. Kucing yang udah lahiran terus anaknya hilang semua juga, nggak ada. Itu awalnya. Ular sanca ini selanjutnya akan diserahkan kepada keamanan perumahan untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo, Angela Herliani Tanusudibyo menggelar pasar murah di Dusun Kapasan, Desa Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur. Pasar murah ini digelar untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai harga sembako yang terus melonjak. Ratusan emak-emak warga Dusun Kapasan, Desa Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur sangat antusias mengikuti kegiatan pasar murah yang digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Herliani Tanusudibyo. Dengan harga Rp30.000, masyarakat mendapatkan paket sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng. Pasar sembako murah ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah melonjaknya harga sembako. Senang ya? Senangnya gimana, Mbak? Ya, soalnya harga semua bahan pokok naik, ada sembako. Gitu ya, sembako lah di saat hari gini kita mendapatkan rezeki sembako. Gitu ya. Bapak tahu nggak ada Bu Angela di sini? Ada tuh. Gitu. Gimana harapannya? Ya semoga jadi mewakili suara-suara rakyat. Dalam kesempatan ini, Angela juga memaparkan visi misi Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Partai Persatuan Indonesia bersama MNC Group menyelenggarakan Sholawat Persatuan Indonesia di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam acara ini, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan tausiah dan pesannya untuk masyarakat Sidoarjo. Ribuan jamaah menghadiri acara salawat yang digelar di Parkir Timur Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Acara salawat ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo bersama Cawapres Mahfud MD dan mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj. Sangat luar biasa sholawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo ini. Kalau saya lihat dihadiri hampir 60.000 ya. Ada karena di belakang itu masih banyak sekali. Dan hebatnya itu hadirin yang berpartisipasi itu anteng. Udah berjam-jam ya dan sangat kusuk. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita semua dengan barakah salawat ini. Yang penting damai, aman, tentram, bersatu. Sementara dalam tausiahnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta masyarakat untuk selalu berdoa demi kedamaian bangsa Indonesia. Mahfud MD juga berjanji akan mensejahterakan para tokoh agama. Salah satu program penting yang tadi saya sampaikan dan resmi menjadi rencana perjuangan Ganjar Mahfud adalah memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, guru-guru agama, dan marbot-marbot masjid. Karena mereka ini yang mendidik masyarakat untuk membangun keamanan dan kedamaian di negeri. Salawat Persatuan Indonesia turut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Maria Elizabeth dan Ganang Nugroho melaporkan. Berendam di kolam air panas sambil menikmati pemandangan indah di Dieng, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
Pemirsa, berwisata ke Jawa Tengah, ada wisata kolam air panas tertinggi di Jawa Tengah yang bisa Anda kunjungi. Dekiano Hot Spring namanya. Sambil menikmati hangatnya air, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pegunungan Dieng serta hawa dingin yang menyegarkan. Inilah kolam renang air panas Dekiano di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan air laut, menjadikan kolam air panas dengan uap belerang ini yang tertinggi di Pulau Jawa. Sambil menikmati hangatnya air dengan suhu mencapai 60 derajat Celcius, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pegunungan Dieng serta hawa dingin dan sejuk di lokasi ini. Selain itu, kombinasi kandungan uap belerang dengan kadar aman dan sensasi hangat bak dipijat bisa menjadi relaksasi tersendiri bagi wisatawan. Air panas bersumber dari mata air panas alami yang diambil dengan pipa khusus yang telah disterilisasi sehingga aman untuk berendam. Bagi Anda yang membawa anak-anak, tenang saja. Ada kolam permainan anak yang bisa dinikmati. Sensasinya enak sih, soalnya kan di udara yang dingin gini kita berendam di air panas, lebih rileks badannya, terus badan capek-capek jadi hilang. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana berlibur bersama keluarga, mengunjungi kolam renang mata air hangat yang berada di dekat Kawah Sileri, Banjarnegara, Jawa Tengah ini bisa menjadi pilihan. Wisatawan cukup membayar tiket Rp20.000 untuk bisa memanjakan diri sepuasnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.